nasihat pemimpin dengan syarat selama tidak menyuruh kepada maksiat. Contoh, ya, bapak ibu hidup di satu desa, ada RT, ada RW, ayo semuanya sholat berjamaah, baik, lakukan. Tiba-tiba besok ngomong lagi, Pak Bu, ayo minuman keras bareng-bareng sampai di karaoke, ya nggak usah ikuti. Kenapa? Karena menyuruh kepada yang tidak baik. Wa ammatihim, dan manusia secara umum. Jadi kalau ada teman kita membicarakan kebaikan, ya kita ngikut. Kalau tidak baik tidak usah diikuti. Nah, jadi sekali lagi hadis 7 ini menerangkan kita harus menjadi orang memiliki hati bersih. Jadi hati yang bersih itu adalah hati yang legowo kalau menerima nasihat. Jadi ibu kalau menerima nasihat itu nggak usah lihat siapa yang menyampaikan, isinya baik ambil. Bahkan kata para ulama, walaupun maaf ambil. Apa itu? Telur. Keluar tai diambil enggak? Enggak. Bahkan ada bos telur. Ada orang hidupnya dari telur. Telur dari mana? Pantatnya Yang aja bapak ibu bisa memilih antara tai sama Kenapa dari nasihat orang kita harus melihat, oh orang ini juga nggak pernah melakukan, orang ini ahli maksiat, orang ini juga nggak alim, orang ini cuma bapak ibu bisa mengambil manfaat dari pantatnya telur, dari mulutnya seorang muslimin muslimat kita tidak bisa mengambil manfaat. Sehingga lihat ucapannya, tidak usah lihat orangnya. Al hadits samin, hadis ke-8. Hormatu damul muslim wa malihi. Pengharaman tentang berbuat dolim dan juga mengambil harta orang lain. Nah, ini paling sering ini. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku Nabi Muhammad Rasulullah diutus oleh Allah untuk apa? Memerangi manusia sampai mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah, sampai mereka melaksanakan salat, wa yutuz zakah, mereka melakukan zakat. Fa idza falu dzalik, kalau mereka melakukan ini semua, syahadat, puasa, zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqil Islam. Maka asamu minni, terjaga dariku. Apa itu? Dima'ahum, darah mereka, wa amwalahum, harta mereka, illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak-hak Islam. Wa hisabum 'ala Allah taala, hisabnya atas Allah Subhanahu wa taala. Bukhari Muslim. Jadi hadis ini bukan artinya kejam. Ada orang memahami hadis ini kejam. Kejam banget sih. Kok harus perang? Kan katanya Islam itu rahmatan lil alamin. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Kok Islam pakai perang? Itu kok ada orang amar ma'ruf nahi mungkar. Ada golongan suka nutup karaoke. Ada golongan suka memerangi yang mungkar. Kan Nabi itu rahmatan lil alamin, Pak, Bu. Di sini yang saya tekankan, penting belajar ilmu agama. Jangan belajar sama medsos. Ya, awas sama Mbah Google. Jangan belajar sama Mbah Google. Sekarang saya tanya, siapa coba yang tahu? Siapa nama asli Mbah Google? Ayo. Ada yang tahu? Hah? Pak, nama aslinya Mbah Google siapa? Nggak tahu kan? Makanya jangan belajar sama Google. Nggak, namanya aja nggak tahu, apalagi mata rantai ilmunya kemana itu. Sehingga kalau belajar sama Mbak Google boleh, ke masalah resep, ibu pengen buat sayur asem paling enak, klik sayur asem paling enak di akhirat, cari, enggak apa-apa. Bapak pengen cari kerjaan di Google boleh, tapi kalau masalah agama kata Nabi nggak boleh main-main. Ya. Sehingga arti di sini di zaman Nabi itu Pak Bu ada 74 peperangan. Boleh buka sirah sejarah kehidupan Nabi. Dalam hidup Nabi itu ada 74 peperangan. Berarti Nabi tidak rahmatil alamin, tidak. Ya ini salah satu dasar hadisnya. Bahkan 27 peperangan Nabi jadi kapten, pemimpin langsung 27. Di antaranya kemarin waktu kita tur perang Badar. Kemarin lewat Badar. Belum saya. Belum ya? Belum ya? Belum. Jadi perang Badar itu Nabi jadi pemimpin, kapten. Uhud, ntar di Madinah. Nabi juga jadi pemimpin juga. Tapi 47 Nabi nggak jadi pemimpin. Tapi Nabi utus orang lain sebagai pemimpin. Kita kenal namanya Sariyah. Jadi Sariyah itu perang yang Nabi tidak hadir, tapi Nabi mengutus orang sahabat untuk jadi kapten. Kalau Ghazwah itu Nabi dalam peperangan langsung memimpin menjadi kapten. Jadi arti di sini umirtu an uqatilan nas itu siapa? Ini bahkan hadis ini kalau kita mau lebih detail, hadis ini menjelaskan bagaimana cintanya Nabi Muhammad SAW sama umatnya. Yang diperangi ini siapa, Pak Bu? Ini orang kafir yang memerangi Islam. Jadi yang diperangi oleh Nabi itu yang memerangi Islam.